Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fazir Saiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas C dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat sebagai APBD. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angelita Kracibaya, NPM 053. Perkenalkan, nama saya Dina Fidasari, NPM 068. Perkenalkan, saya Rohana Zilzili, nomor NPM 96. Dan saya Aiswarya Safa Zahira, NPM 107. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama terdapat definisi APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran. Oleh karena itu, setiap tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, pedoman penyusunan APBD tahun 2012 meliputi yang pertama adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, dan yang terakhir teknis penyusunan APBD. APBD merupakan kependekan dari anggaran pendapatan belanja daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya yang telah disetujui oleh anggota DPRD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan dan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi realisasi belanja tidak boleh anggaran belanja yang telah ditetapkan. APBD pendapatan dan pembiayaan, pendapatan atau PAD yang meliputi pajakan dan penerimaan lain-lain. Pembiayaan yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Next slide. Selanjutnya, fungsi APBD. Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal terdapat 6, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu kekuasaan atas pengelolaan APBD. Terdapat, next slide. Terdapat dua kekuasaan atas pengelolaan APBD, yaitu yang pertama sebagai pemegang pengelolaan keuangan daerah, yang dimana terdapat kepala daerah, yang dimana fungsinya kebijakan tersebut yaitu menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa penggunaan anggaran pengguna barang, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang, menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Selanjutnya yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, menetapkan pejabat yang bertugas sebagai pengelolaan utang atau piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan menetapkan pejabat yang bertugas untuk melakukan pengujian atas tagihan dan pemerintahkan pembayaran. Selanjutnya yaitu sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Next slide. Terdapat 3 koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu yang pertama penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, yang kedua yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, yang ketiga yaitu penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Next slide. Selanjutnya yaitu penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang kelima yaitu tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah. Yang keenam yaitu penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah proses penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian antara sedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Next slide. Penyusunan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam penyelenggara urusan pemerintahannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaan adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dan atas beban APBN. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten, kota, dan desa didanai dari atas beban APBD provinsi. Yang keempat, penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada desa didanai dan atas beban APBD kabupaten kota. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, rencana kerja pemerintah daerah. Kegiatan pertama dalam menyusun APBD adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. Selanjutnya, kebijakan umum APBD. Setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang selanjutnya, prioritas dan plafon anggaran sementara.
Selanjutnya, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan platform anggaran sementara. Dan selanjutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Yang selanjutnya, penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya, berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD, dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPA, perakiraan maju yang setelah disetujui atau anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator lainnya, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Selanjutnya, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yaitu bulan Desember. Selanjutnya, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangannya. Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja disampaikannya terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Selanjutnya, perubahan APBD yang terakhir. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar anggaran, antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja lainnya. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat. Yang kelima, keadaan luar biasa. Untuk selanjutnya bisa saya persilakan teman saya untuk presentasi. Untuk selanjutnya yaitu penetapan APBD. Prosedur tentang penetapan APBD diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan APBD ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 ayat Pemerdagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda ini, APBD ini memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Lalu Raperda APBD baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur yang terkait. Untuk tahap yang kedua, yaitu evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Setelah Raperda APBD disetujui, wali kota harus menyampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 hari kerja. Nah, evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan peraturan. Hasil evaluasi ini harus sudah ada dalam keputusan gubernur dan
Disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Untuk tahap terakhir yaitu penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Tahap terakhir ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur paling lama 7 hari kerja setelah tanggal yang ditetapkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu struktur APBD. Struktur APBD terdapat 3, yaitu yang pertama pendapatan daerah. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, pendapatan daerah dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan perimbangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan asli daerah yang sah. Dan selanjutnya terdapat pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Yang terakhir yaitu pendapatan dana perimbangan, yaitu terdiri dari DPH, DAU, dan DAK. Sedangkan yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu belanja daerah. Belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 terdiri dari belanja operasi yang dirinci jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya yaitu belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer yang dirinci atas jenis belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Klasifikasi belanja menurut jenis berbelanja terdiri dari belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang terakhir yaitu pembiayaan daerah. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, penerimaan pembiayaan bersumber dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan mencangkup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok ulang, dan pemberian pinjaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu pelaksanaan APBD. Terdapat 10 asas umum pelaksanaan APBD. Yang pertama, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah, setiap APBD itu memungut dan atau menerima daerah, wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Selanjutnya yang keenam, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang ke-8, kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan yang terakhir, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya yaitu ada perubahan APBD. Nah, perubahan APBD ini hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi yang pertama, perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat. Dan yang kelima, pada keadaan luar biasa. Sekian penjelasan mengenai materi kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.